Terus kalau kita lihat, ya kita menunggu kebijakan menteri yang baru ini soal pajak tadi. Kalau kita lihat nanti ini, nggak tahu ya, bukan soal tidak mau bayar, tapi soal kepercayaan itu jadi penting gitu, karena susah mengatakannya. Setuju, karena ekosistem itu sangat menentukan. Karena yang satu berbuat baik, kalau yang lain enggak, itu namanya jadi satu jelek gitu kan. Jadi memang tantangan Menteri Keuangan itu nggak mudah menurut saya, karena dia menjadi bagian dari ekosistem. Jadi kalau ekosistemnya nggak jalan, yang kena dia. Gitu. Nah makanya di sini mungkin tugas Menteri Keuangan sekarang adalah bagaimana juga merangkul yang lain ya, karena kadang-kadang statementnya itu membuat orang tersinggung, itu juga bahaya. Cuma kan lebih mudah kita menambah istilahnya pajak daripada meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oke, sebenarnya gini. Persoalannya itu adalah teknologi yang akan dikembangkan ini sebenarnya bisa meningkatkan kepatuhan. Cortex ya, karena Cortex ini kan sekarang setiap orang harus mendaftarkan, itu bisa kelihatan sih gitu. Nah, maksud saya gini, masyarakat jangan takut dengan Cortex ini, bukan berarti mereka mencari-cari ya. Tapi mungkin yang kedua, caranya nanti jangan sampai orang yang misalnya didenda sampai banyak gitu sampai kekayaannya habis. Nah, ini mungkin juga perlu dipertimbangkan. Bagaimana mereka didenda tapi sesuatu yang layak, jangan sampai dimiskinkan lah gitu. Karena kan banyak juga ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka selama ini. Diedukasi ya, denda itu untuk mendidik mereka gitu kan, untuk patuh gitu kan. Benar, jadi denda jangan sampai akhirnya sampai di luar hartanya habis gitu. Nah ini mungkin juga supaya ada friendly ya terhadap mereka. Karena selama ini kan pajak itu masih dianggap mereka tuh momok. Jadi mereka tuh takut sama orang pajak, takut ketahuan. Jadi masih banyak yang cash duitnya gitu. Nah ini harus friendly. Nah ini mungkin tugas Menteri Keuangan baru, bagaimana membuat friendly orang itu nggak takut sama pajak. Dimulai dari menterinya. Sekarang kalau Mbak Afi lihat ini, kira-kira rumusan perbedaan kebijakan atau perbedaan cara pandang antara Ibu Sri Mulyani dan Pak Purbaya ini apa ya? Oke. Mungkin kalau Bu Sri Mulyani ini kan lebih cenderung hati-hati ya kan, terus prudent gitu ya. Jadi apa-apa tuh kalau bisa jangan sampai misalnya ngeluarin obligasi, jangan sampai nggak laku gitu kan. Mungkin jadi bunganya tinggi misalnya gitu kan. Nah, saya belum lihat si Yudi akan melakukan Purbaya melakukan apa, tapi saya melihat dia berusaha dengan data-data itu membuat satu keputusan yang mungkin lebih berani gitu. Dan kalau lihat dari statementnya kan dia nggak asing apa enggak, dia nggak bodo amat gitu. Yang penting dia udah ada data yang gitu. Memang ini perlu juga buat Pak Purbaya dengan asing tuh perlu membangun komunikasi untuk memberikan kepercayaan. Karena kalau hanya dengan media sosial atau statement-statement orang tuh bahaya. Kadang-kadang persepsi itu kan muncul bukan karena Menteri Keuangan yang ngomong, tapi persepsi publik kan. Nah, jadi menurut saya sekarang juga dia harus mulai membangun komunikasi ya dengan baik, terutama karena investor ini berdasarkan persepsi, bukan data saja gitu. Nah, ini yang saya rasa perlu diperbaiki, karena nanti takutnya apa? Dia naik turun gitu loh. Sekarang udah bagus nih, nanti tiba-tiba jangan sampai turun lagi dengan statement yang lain misalnya gitu. Jadi harus berkesinambungan supaya menjaga kepercayaan investor luar, lalu menjaga kepercayaan masyarakat di dalam penting. Cuma ada satu yang masyarakat itu butuh cepat Bu Afi, ya hal yang konkret. Jadi Menteri Keuangan kita itu diminta membuat kebijakan yang memang pro rakyat. Ya paling cepat kan kalau menyentuh sektor real kan. Nah, apa perlu kreativitas kah atau hanya sekedar keberanian kah atau perlu ada kebijakan yang mendukung? Sebenarnya gini, kalau anggaran itu kan sudah ada porsinya ke masing-masing departemen kan. Jadi Menteri Keuangan itu hanya bendahara. Dia tidak punya anggaran yang khusus untuk dia keluarkan menghasilkan multiplier. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah mana kementerian-kementerian yang memang bisa punya multiplier efek cepat. Nah, itu harus didorong oleh Menteri Keuangan. Nih saya kasih uang belanja gitu. Karena sekarang ini kan banyak yang ditahan juga. Sehingga kementerian-kementerian itu nggak pegang duit kan gitu. Nah, ini sekarang dikasih suruh belanja. Dan diawasi dong. Ada yang dikasih suruh belanja tapi ada yang minta tapi belum tentu dikasih. Kan gitu kan? Betul. Nah, jadi harus dilihat yang multiplier efeknya besar karena kan anggarannya sekarang misalnya tinggal 475, belum ada pajak baru kan yang masuk kan. Nah, itu mana yang prioritas? Nah, itu yang mungkin bisa dikeluarkan dulu yang bermultiplier efek. Nah, ini mungkin harus banyak konsultasi dengan kementerian lain yang bisa multiplier efeknya cepat gitu. Kalau kita lihat kembali lagi tadi soal melihat perbedaan
Sri Mulyani yang sama Sri Mulyani sama Purbaya ini kan ada yang bilang, oh Menteri Sri Mulyani itu adalah seorang tokoh atau figur keuangan global. Sementara Purbaya kan belum ada track recordnya di situ. Tanggapan Anda? Iya, memang ini butuh kepercayaan apa yang dilakukan ini. Jadi track record ini memang mempengaruhi apa yang bisa tingkah laku dia dalam beberapa waktu ini akan menjadi pegangan bagi investor menurut saya. Jadi oleh karena itu mungkin yang harus di-maintain adalah karena investornya ada kaitannya dengan membeli surat utang kan. Betul. Memang surat utang ini kalau kita lihat kan tren bunga udah turun. Nah, harusnya juga secara bertahap dia harus berani menurunkan bunga. Nah, menurunkan bunga itu kan belum tentu disukai oleh investor kan. Nah, ini dia harus juga bisa bernegosiasi untuk hal ini dan mungkin perlu mencari peluang-peluang baru untuk mencari pinjaman, tidak dengan mengeluarkan surat utang dan membelikan retail, tapi bisa juga utang luar negeri yang saya rasa juga itu bisa dilakukan. Selama ini kan kita udah nggak pernah utang luar negeri lagi kan, tapi harapannya sebenarnya sejak zaman SBY itu adalah yang beli adalah masyarakat sendiri. Tapi kan sekarang masih sekitar 30% masih dibeli oleh asing kan gitu. Jadi itu yang menjadi problem. Kalau investasi di luar daripada surat utang itu memang bukan urusan Menteri Keuangan, tapi itu lebih ke BKPM. Itu BKPM. Jadi beda. Kalau PMA lebih percayaannya di BKPM. Kalau pemerintah itu lebih pada fiskal, Pak. Karena kan sekarang sudah sekitar 8.000 triliun kan utang pemerintah dan dibeli oleh asing itu sekitar 30%. Jadi itu harus dijaga supaya nggak dijual semua. Kalau dijual semua kan repot juga pemerintah. Nanti dibelinya oleh BI. Nah ini terkait juga dengan investasi. Taruhlah misalnya bagaimana membuka ruang sebesar-besarnya investasi masuk, investasi dari luar negeri atau investasi asing. Apa perlu kebijakan khusus yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan? Jadi Menteri Keuangan itu menunggu tentunya dari Menteri Perindustrian, dari BKPM, apa insentif yang dibutuhkan untuk investor asing. Karena tidak bisa Menteri Keuangan itu membuat anggaran sendiri untuk terkait dengan insentif gitu. Jadi mungkin ya bisa memberikan ide-ide untuk insentif apa, karena dia pengalaman di pasar kan, saya rasa juga bisa untuk diskusi dengan kementerian sektoral. Gitu. Tapi tetap dari sektoral ya yang harus lebih inisiatif. Iya, betul. Jadi kalau Menteri Keuangan itu kan ibaratnya dari kementerian-kementerian nanti dia yang membuat APBN-nya. Nah, nanti mana yang setuju, mana yang enggak. Nah, jadi benar-benar dia bendahara gitu. Kalau kementerian sektoralnya tidak agresif, ya Menteri Keuangan lapor Presiden aja kan? Iya, kan? Harus begitu. Kan butuh cepat ini. Kalau memang harus cepat ya. Betul. Ini kan mana yang sudah diberikan tapi nggak dibelanjain misalnya. Nah itu ya udah anggarannya kurangin gitu kan, karena tidak bisa belanja. Terus kemudian yang belanja mana tapi yang tidak mendelar efek. Apa karena memang tidak mau tahu kerja atau gimana? Tidak tahu mau belanja apa gitu. Tidak terus punya misalnya, program. nah Menteri Keuangan juga bisa misalnya terkait dengan ini belanja barang. Nah belanja barang itu kan ada aturannya kan. Nah selama ini kan kalau kita lihat di list-listnya itu standarnya itu nggak bisa dimiliki oleh UKM. UKM itu nggak bisa akses. Nah, mungkin itu bisa diperbaiki oleh Menteri Keuangan untuk supaya UKM itu untuk di bawah 200 juta misalnya atau di bawah berapa miliar lah, itu UKM bisa ikut serta. Jadi itu juga ada pemerataan dari sisi proyek pemerintah gitu. Itu saya rasa juga bisa dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya dengan LKPP, Lembaga Pengadaan Barang ya, untuk bisa diskusi. Gitu. Oke, sebelum pengadaan barang kita pengadaan break dulu Bang. Gak terasa ya. Kalau ngobrol sama Bu Afi. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, Doncast segera kembali sesaat lagi.